Halo semuanya, selamat datang kembali di Tutur Puan Podcast. Kali ini kita sedang berada di episode ketiga. Tutur Puan Podcast adalah ruang untuk berbagi cerita dan inspirasi mengenai perempuan, perjuangan, dan juga membahas isu-isu sosial. Nah, pada hari ini saya Nurul Abila, staf Dinas Pergerakan Perempuan BMKM FEB UNAN akan menemani teman-teman. Nah, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang perempuan muda dan perempuan pada umumnya, yaitu perempuan dan mimpinya, berani mulai, berani gagal. Oke, nah ngomong-ngomong tentang mimpi, setiap orang itu tentu punya mimpi masing-masing ya, punya hal-hal yang ingin dicapai. Tetapi di balik itu ada perjalanan dan proses panjang yang harus dilalui. Tapi banyak di antara kita yang ragu untuk memulai, takut akan kegagalan, dan juga takut akan pandangan masyarakat di sekitar kita. Nah, akibatnya banyak mimpi tersebut yang hanya tersimpan dalam pikiran, bahkan sudah merasa gagal, padahal langkah kecil pun belum dimulai. Nah, untuk itu, pada episode kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai perempuan dan mimpinya, yang bagaimana bisa menuntun agar langkah kita itu lebih fokus ke depannya. Nah, kali ini kami sudah hadirkan narasumber hebat kami di sini, seorang perempuan muda yang tangguh, yang memiliki perjalanan yang luar biasa, serta bisa berbagi inspirasi bersama kita semua. Oke, halo Kak Cindy. Halo Nurul, halo teman-teman Puan. Gimana nih Kak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah kabar aku baik, kabar Nurul gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, mungkin untuk kenal lebih dekat ya Kak, boleh Kak Cindy memperkenalkan dirinya kepada teman-teman? Perkenalkan semuanya yang lagi nonton maupun yang lagi dengar podcast ini nantinya. Perkenalkan, nama aku Cindy Riznal Verina, biasa dipanggil Cindy. Aku dari program studi Antropologi Sosial Universitas Andalas angkatan 2022 dan saat ini aku sedang berada di semester 8. Oke, semester akhir nih Kak, gimana? Iya nih. Apanya? Aman nih Kak kesibukannya? Kesibukannya tentu banyak banget. Selain dari sisi akademiknya, aku masih kayak memiliki tanggung jawab dan amanah dalam mengemban organisasi tentunya. Wow, itu ya teman-teman. Kita hadirkan, kita minta sedikit waktunya dari narasumber kita yang lagi sibuk-sibuknya nih menjalani semester akhir, juga berorganisasi, tapi masih menyempatkan hadir di sekitar kita. Oke, kita akan ambil ilmunya, kita akan gali lebih dalam mengenai perempuan dan mimpinya. Nah, ngomong-ngomong tentang mimpi, tentunya setiap orang itu punya apa ya Kak? Pandangan, pengertian mimpi masing-masing gitu. Gimana itu membuat keyakinan dari dalam mereka. Nah, kalau dari Kak Cindy sendiri itu gimana sih Kak Cindy itu mengartikan sebuah mimpi itu? Oke. Kalau menurut aku mimpi itu bukan sekedar cita-cita atau karir semata ya teman-teman. Karena menurut aku sendiri tuh mimpi itu adalah hak bagaimana kita bisa menentukan arah hidup kita sendiri di tengah ekspektasi orang lain gitu teman-teman. Pasti kita bayangkan setiap orang tuh mimpinya beda-beda gitu, dan kita pasti punya tujuannya sendiri gitu tanpa harus FOMO dengan orang lain, tanpa harus ikut-ikutan dan terbawa arus dengan orang lain. Oke, nah Kak Cindy itu tadi nge-highlight tentang mimpi diri sendiri. Nah, kalau gitu boleh dong Kak, kami tahu lebih lanjut itu Kak Cindy sekarang apa sih mimpi yang sedang Kak Cindy perjuangkan seperti itu? Oke, kalau mimpi yang sedang aku perjuangkan tentunya di semester akhir ini pengennya lulus ya teman-teman. Siapa sih yang nggak pengen lulus di semester akhir ini gitu kan? Terus juga selain itu kalau misalkan mimpi setelah lulusnya apa, tentunya akan bekerja gitu. Terus saat ini tuh di tengah kesibukan semester akhir aku malah menemukan potensi diri aku yang lain gitu, dan aku tuh bilang saat aku daftar beasiswa Bakti Nusa sebelumnya, saat interview aku bilang kalau misalkan aku saat ini pengen mendalami tujuanku, mimpiku menjadi seorang content creator atau influencer, dan saat ini aku sedang membangun atau merintis itu di sosial media aku. Itu sih. Oh, keren sih Kak. Jadi ternyata Kak Cindy ini teman-teman awardee dari beasiswa Bakti Nusa, aktivis mahasiswa banget sih. Amin. Iya. Nah, jadi konten kreator ya Kak. Kalau boleh tahu sih Kak, apa sih yang melatar belakangi mimpi Kakak itu gitu? Apakah mimpi itu memang udah ada sejak dulu atau tadi itu memang seiring berjalannya waktu bertumbuh gitu Kak? Oke. Kalau misalkan untuk menjadi konten kreator tuh nggak dari dulu ya teman-teman. Cuman dari dulu tuh aku pengen banget kayak bisa public speaking, terus ngeliat orang-orang yang
kok bisa ya dia memotivasi orang lain, aku juga pengen memotivasi kayak gitu. Cuman dari dulu problemnya itu aku takut ya teman-teman, sebelum aku bisa berani berbicara di depan kayak gini, aku juga sama takutnya, sama kayak malunya untuk ngomong di depan umum tuh kayak gimana ya gitu teman-teman. Tapi akhirnya ketika aku kuliah gitu, bertemu teman baru, masuk organisasi, terus dapat kesempatan baru dan lingkungan-lingkungan baru itu yang mendorong aku kayak untuk berani berubah, untuk berani mulai kalau misalkan kayaknya mimpi aku sekarang bergeser untuk menjadi public speaker, untuk menjadi content creator gitu. Oke, gitu ya Kak. Nah, Kak Cindy ini berarti itu ya punya mimpi untuk menjadi seorang public speaker yang terus menginspirasi kita. Kelihatin sih teman-teman, dari sekarang hadirnya Kak Cindy di sini itu sudah kami rasakan Kak. Salah satu itu Kak Cindy sudah mulai kami bermanfaat bagi sekitarnya. Makasih juga Dinas PP yang udah mengundang aku. Siap. Oke, kita lanjut ya Kak. Nah, mengenai tadi mimpi-mimpi. Nah, tapi kita sebagai perempuan itu kadang Kak, apa ya? Kadang masih ada yang bilang perempuan itu masih terbatas mimpinya dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Kakak sendiri itu gimana sih perempuan sekarang itu, apakah sudah punya ruang yang cukup untuk tumbuh atau bagaimana? Oke. Kalau menurut aku di era sekarang tuh justru perempuan banyak banget yang sekarang udah berdikari ya teman-teman. Dalam artian sekarang udah banyak resource yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari gitu. Kayak kita bisa ikut bootcamp, kita bisa ikut webinar gitu, kita bisa ikut komunitas yang gratis tuh banyak banget ilmunya. Nah cuman sekarang masalahnya itu kita nggak punya ruang atau nggak punya support system yang bisa mendukung itu gitu. Ketika kita pengen bertumbuh, ketika kita pengen berubah, pengen grow, pasti teman dekat kita otomatis bakalan menyadari perubahan kita itu kan. Dan terkadang kalau misalkan awalnya kita tuh udah dilabeli sebagai orang yang kayak gini kayak gitu, terus ketika kita berubah jadi lebih baik, pasti teman kita langsung kayak kok sok-sokan banget sih sekarang gitu, kok sok-sok upload konten sekarang gitu, kayak emang influencer gitu, pasti kayak gitu kan. Nah masalahnya di diri kita tuh emang udah ada niatan mau berubah, cuman lingkungan atau support system itu yang nggak ada menurut aku gitu. Kalau misalkan untuk ruang belajarnya itu banyak banget sih sekarang menurut. Oke, jadi kita itu lebih butuh apa ya Kak, lingkungan yang mendukung gitu ya Kak. Ngomong-ngomong soal lingkungan nih, kalau menurut Kakak itu peran keluarga di sini itu gimana ya Kak? Kalau menurut aku pribadi, alhamdulillah kayak aku lahir dan besar dari keluarga yang cukup harmonis ya teman-teman gitu. Dibilang cemara juga enggak, cuman kadang kayak orang tua aku tuh enggak yang mengekang aku kayak gimana-gimana gitu. Apalagi aku kan sekarang anak perempuan pertama ya teman-teman. Terus juga aku bisa dibilang anak perantauan. Aku orang Minang tapi lahir dan besar di perantauan. Tepatnya kayak aku lahir dan besar di Jakarta, dan ketika aku kuliah di ranah Minang ini otomatis bakalan ada perubahan dari lingkungan, pertemanan, masyarakatnya dan lain-lain gitu kan teman-teman. Jadi aku merasa kayak dulu pas aku di Jakarta tuh temen-temennya pada ngedukung atau ini, terus ketika di ranah Minang tuh kayak ada yang ngedukung, cuman merekanya tuh minder duluan gitu. Dan aku merasa kayaknya kenapa ya kita harus minder, padahal kan kita bisa berubah sama-sama gitu, kita bisa mulai sama-sama kalau misalkan kita sama-sama mau gitu. Oh iya, jadi gitu ya teman-teman, lingkungan itu penting. Tapi ngomong-ngomong mengenai tadi ya lingkungan yang mendukung, aku juga ada denger nih Kak Cindy ini sebagai salah satu founder di sini teman-teman, dari salah satu ruang aman yang diciptakan bagi perempuan. Kalau tidak salah itu namanya Gadih Barani, sebuah ruang aman bagi perempuan atau gadih Minangkabau, perempuan-perempuan di Sumatera Barat. Betul seperti itu Kak? Betul Nurul. Dan yang seperti aku bilang sebelumnya, kenapa Gadih Barani itu muncul, karena keresahan aku yang pertama tadi, kayak aku kan dari perantauan terus ke ranah Minang ini buat kuliah. Terus pas aku lihat temen-temennya kok kayak nggak yang se-excited atau pengen berubah kayak di kota-kota besar gitu kan. Terus jadinya aku merasa kayak kayaknya perlu deh ruang aman untuk teman-teman perempuan untuk saling bertumbuh, saling berbagi mimpi, saling menyemangati satu sama lain gitu. Karena pada akhirnya waktu itu aku sempet upload konten pertama kali, terus aku sempet kayak dibilang gitu sama salah satu temen deket aku kayak influencer lu, konten kreator lu gitu kan. Di situ aku merasa kayak aku tahu mungkin maksudnya bercanda, tapi di saat itu tuh aku kayak merasa kecil jadinya, padahal aku kan baru mulai gitu, tapi kok nggak didukung sama temen sendiri gitu, padahal dia temen dekat aku perempuan lagi. Dan akhirnya kayak ketika aku curhat sama temen aku yang laki-laki, justru malah disupport gitu, kayak kok malah temen laki-laki ya yang support perempuan. Seharusnya tuh kayak kita sama temen perempuan kayak woman support woman gitu, tapi banyak
banget teman terdekat kita yang malah menjatuhkan kita gitu. Oke, jadi salah satu yang bisa kita garis bawahi teman-teman, kita harus mencari pertemanan itu memang yang sesuai juga. Tapi dalam hal ini mungkin mereka itu tidak bermaksud ya seperti yang kata Cindy tadi, mereka itu menganggapnya bercanda. Tapi memang ada batasan-batasan tersendiri dalam kita itu mengajak orang lain berbicara bagaimana adabnya dan sebagainya. Nah mengenai itu juga nih, ketika membuat suatu ruang aman, ketika mengajak untuk kita bertumbuh, tentunya ada tantangan-tantangan lain nih selain yang kakak sebutkan tadi itu. Mungkin boleh diceritakan kak apa tantangan-tantangan lainnya yang kakak rasakan gitu ketika memulai proses? Tantangan lainnya mungkin banyak ya Nurul dan teman-teman Puan, kayak di saat ini kan aku kan menemukan potensi baru aku ini tuh di semester akhirnya. Mungkin orang banyak yang bilang kayak apa aja dikerjain selain skripsi, dan itu menurut aku nyata banget gitu teman-teman. Terus juga ketika aku pengen menyeimbangkan antara akademikku menyelesaikan skripsi sama organisasi atau komunitasku, kayak jadinya tuh nggak seimbang gitu. Tapi orang tuh ngelihatnya kayak aku fokusnya di organisasi, padahal aku tuh juga lagi menyelesaikan tugas akhirku. Cuman waktu itu ketika aku berani bimbingan lagi ke departemen, karena aku waktu itu sempet kayak takut untuk ke departemen, takut bertemu teman-teman yang lain, sementara teman-teman aku tuh kayak udah sempro, udah mulai bimbingan lagi dan lain-lain. Terus temen aku ada yang bilang kayak lo sih Sin, fokus di organisasi mulu, harus balance lah antara akademik sama organisasi. Padahal kan kayak aku tuh selama ini juga berjuang juga untuk skripsi aku gitu. Cuman orang lihatnya mungkin aku kayak seringnya membagikan di sosial media aku tentang kegiatan aku aja. Padahal kayak aku tuh selain di kegiatan aku juga lagi berjuang tentang akademik aku itu. Dan itu sih yang tantangan beratnya. Jadi aku kayak kadang kepikiran sama omongan orang yang kayak gitu. Terus kadang kayak ya udahlah, kan kayak setiap orang kan punya jalannya masing-masing gitu kan, jadi nggak usah banding-bandingin proses aku sama proses orang lain gitu sih. Nah iya itu teman-teman, memang masih banyak ya di lingkungan kita ini pandangan-pandangan orang lain itu yang kadang mengganggu fokus kita lah sebenarnya sebagai kita yang sedang berproses. Nah padahal Kak Cindy itu juga sudah menyeimbangkan antara kegiatan organisasi dan akademiknya. Nah itu kan tadi itu kan mengenai Kak, kejadian nyata di sekitar kita. Nah kalau ngomong-ngomong di sosial media itu gimana ya Kak, apakah sosial media itu menurut Kakak itu mendukung Kakak untuk berkembang, atau ada nih sosial media itu bikin itu tersendiri gitu kan, batasan-batasan tersendiri bagi kita untuk bermimpi? Menurut Kakak gimana? Oke, sebenarnya ini banyak banget jadi diskursus ya teman-teman. Apalagi waktu itu aku sempat lihat postingan di Twitter kayak kenapa sih Instagram tuh sekarang apa-apa tuh uploadnya pencapaian gitu. Setiap buka Instagram ngeliat temen langsung keterima magang, ngeliat teman daftar beasiswa, ngeliat teman keluar negeri dan lain-lain. Terus aku merasa kayak iya juga ya, kenapa di Instagram kok sekarang kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan sekarang aja, tapi dari dulu Instagram memang kayak gitu kan teman-teman. Bahkan sebelum aku mulai memberanikan diri untuk upload konten di sosial media, terutama di Instagram, aku tuh juga sempet private akun Instagram aku dan sempet jarang upload. Waktu itu kayak udah mungkin 5 tahunan 6 tahunan aku private akun Instagram aku, gara-gara tuh aku kayak minder juga. Terus aku punya temen SMA tuh yang menurut aku tuh cantik banget gitu. Nah temen aku ini tuh yang kayak low key banget lah, nggak mau upload foto gitu, padahal dia cantik gitu kan. Aku ngerasa kayak kok dia cantik tapi nggak mau upload foto ya, nggak mau pamerin kayak estetikannya gitu. Padahal kayak kalau misalkan aku punya keindahan kayak gitu pasti bakal aku upload terus gitu kan. Terus aku mikir kayak dia aja yang cakep nggak banyak posting, sementara aku yang kayak biasa-biasa aja kayak posting mulu. Akhirnya kayak dari rasa itu minder, terus sempat private akun Instagram selama 5 tahun 6 tahun. Terus akhirnya pas unprivate akun Instagram ini sebenarnya baru Nurul di tahun 2025 kemarin, bulan Juli tepatnya. Udah setahun ya kan? Iya, tepatnya udah gitu. setahun. Saat itu tuh kenapa aku memutuskan untuk unprivate Instagram, karena waktu itu aku daftar magang di Nutrifood. Nah saat interview di interview sama HR-nya itu ditanyain kan, apakah kamu punya sosial media? Punya gitu kan. Aku jawab apa aja, Instagram gitu. Apakah Instagram kamu di private? Terus aku bilang kayak iya bu, di private gitu. Cuman nanti aku unprivate kalau misalkan ibu mau lihat gitu kan. Saat setelah interview tuh emang aku unprivate kan. Cuman pada akhirnya kayak aku nggak lolos gitu di interview itu. Cuman aku mikir kayaknya
orang tuh emang perlu ngelihat diri aku deh, karena menurut aku visibilitas itu nyata ya teman-teman gitu. Kalau misalkan kita emang aktif nih di kegiatan sehari-hari, di real life-nya aktif, cuman kalau misalkan kita nggak upload seiring berjalannya waktu, kayak orang tuh nggak ngelihat kita gitu teman-teman. Kayak kita banyak kegiatan di sana sini, tapi kita nggak pernah upload, kayak orang tuh nggak tahu kegiatan gitu kita kan. gitu kan, apa yang mau kita jual selama ini. Jadi kayak setelah itu oke deh, kayaknya emang perlu deh untuk personal branding gitu. Kayaknya perlu deh untuk upload kegiatan aku di Instagram. Padahal aku selama ini tuh di kuliah kayak cukup sibuk, cuman kayak nggak pernah diupload, gimana orang lain tahu gitu. Itu sih. Oh iya, jadi gitu ya teman-teman, ternyata kita juga perlu nih bangun personal branding, bangun portofolio kita di medsos kita. Bahkan sekedar kita untuk nyari magang sebagai mahasiswa nanti nyari kerjaan, ternyata ditelusuri jejak kita dari medsos kita. Ya mungkin kita mulai deh teman-teman, mulai nih mengikuti jejak Kak Cindy, itu mulai bikin akun kita lebih menarik, mungkin berbagi inspirasi dengan teman-teman. Nah, tadi kan itu kakak udah mulai, tapi tentunya perjalanan itu nggak selalu mulus ya kak. Nah, gimana sih cara kakak itu misalnya kalau ada tantangan, mungkin ada tantangan ya kak di jalan, ada tantangan, gimana cara ngebalikin lagi semangat yang sudah kakak ada itu gitu? Gimana ya, mungkin kayak aku inget lagi sih sama niat yang aku mulai ini, kayak udah mulai setengah jalan nih, terus kayak tiba-tiba berhenti, diingetin lagi sama alasan kayak kenapa kamu dari awal tuh memulai ini gitu. Karena kayak sayang aja menurut aku udah di tengah jalan tuh tiba-tiba berhenti, apalagi berhentinya karena kayak takut dikomentarin sama orang lain, takut dijudge segala macem. Dan menurut aku sebenarnya orang-orang kan, kita nggak bisa mengendalikan komentar orang lain ya teman-teman, tapi kita bisa menutup telinga kita untuk nggak mendengarkan itu gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan ada tantangan atau kendala ya dihadapi aja gitu, nggak perlu dihindari, cuman gimana kita menyikapinya gitu. Oke. Nah iya, itu mengenai kendala ya, kita kembali ke niat. Tapi kadang juga ada nih kak, dimana sebuah kasus itu kita emang udah bingung, udah buntu nih, ini mimpi arahnya kemana, ini tujuan, ini mungkin nggak sih kita gapai. Nah itu menurut kakak tuh ada nggak sih batasan tertentu gimana kita saat kita itu memang harus melanjutkan mimpi itu, atau mungkin kita perlu nih mengubah arah ke mimpi-mimpi yang lain atau memilih jalan yang berbeda? Menurut kakak itu ada nggak sih parameter tersendirinya atau itunya acuannya gitu? Oke, sebelum aku punya mimpi untuk menjadi content creator, pada awalnya tuh aku punya mimpi dan cita-cita menjadi penulis dan pengusaha gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, aku kan emang suka baca buku ya teman-teman. Jadi kebanyakan pasti orang yang suka baca buku tuh rata-rata kayak pernah langsung cita-cita untuk menjadi penulis gitu kan. Nah pada akhirnya ketika udah beriring berjalannya waktu, terus udah punya banyak kesibukan yang lain, kayak mimpinya tuh berubah lagi, beralih lagi gitu kan. Dan sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan mimpinya itu berubah gitu, dan itu dilihat lagi sama potensi diri kita. Sebenarnya mimpi ini tuh penting nggak sih untuk dipertahankan gitu. Kalau misalkan kita cuma punya mimpi jadi penulis, tapi kita nggak pernah nih menulis gitu, kayak sama aja bohong gitu kan. Nggak pernah kita upload tulisan kita di sosial media atau di Medium, di Wattpad, di Twitter gitu. Nggak pernah, kayak buat apa gitu punya mimpi penulis tapi kita nggak pernah nulis gitu. Dan saat ini aku malah beralih kan jadi content creator. Terus aku kayak pengen nih jadi public speaker, tapi aku gak berani buat ngomong gimana caranya bisa mewujudkan itu kan gitu. Jadi menurut aku pertahanin kalau misalkan mimpinya itu tuh sesuai sama apa yang pengen kamu kembangin sekarang, dan harus berani juga untuk mewujudkan itu gitu. Karena kalau nggak dicoba ya mimpi itu tuh bakalan jadi mimpi aja gitu kan. Oke, jadi kuncinya itu di berani mulai ya teman-teman. Yang kata-kata tema kita tadi, berani mulai, berani gagal. Oke. Nah, oke. Nah, tadi kan kakak banyak kegiatan, tapi tetap mengejar mimpi. Tentunya banyak tekanan-tekanan lain. Tapi apa sih memang intisari atau pelajaran yang betul-betul bisa kakak ambil gitu dari tekanan-tekanan ini, dari proses ini gitu kan? Intisari yang bisa aku dapetin, mungkin aku merasa kayak pace aku benar-benar melambat banget sekarang di semester akhir ini. Kayak mungkin bisa dibilang teman-teman jurusan aku juga bahkan kaget, kayak kok belum sidang, kok belum ini gitu. Bahkan ketika waktu kuliah tuh kayak aku bisa dibilang cukup rajin, cukup ambis, bertanya segala macem, kayak IPK tinggi segala macem. Tapi pas udah semester akhir kayak kok jarang muncul di departemen, jarang ini gitu. Itu kan pasti bikin nambah tekanan dan tantangan sendiri. Nurul tadi apa bilangnya?
Itu menurut kakak itu apa sih pelajaran yang pelajarannya itu tuh ketika kayak aku merasa pacar aku melambat, aku justru menemukan kayak ketenangan di dalam batin aku merasa kayak ya ngapain harus buru-buru gitu kan, yang emang kayak apa sih yang dikejar di dunia ini. Dan ketika aku merasa pacar aku itu melambat justru, dan aku ketika kehilangan teman-teman aku di kampus ini, aku malah dipertemukan sama teman-teman baru gitu. Kayak aku contohnya dipercayakan jadi co-lead content marketing di Madani Scholars juga. Itu aku kan otomatis jadi ketemu teman-teman baru ya, adik-adik baru. Terus juga aku lolos beasiswa Bakti Nusa, dan aku ketemu teman-teman baru saat itu juga di bulan Januari di Malang gitu. Kayak oh ternyata mungkin ini ya hikmahnya, kayak Allah kasih aku tuh agak lambat sedikit untuk bisa dapet kesempatan baru, dapet teman-teman baru, lingkungan baru, networking baru gitu. Itu sih yang jadi kayak oh mungkin ini hikmah dari tantangan itu. Jadi kalau misalkan ada tantangan, jangan mikirin kayak aduh aku bodoh, aku segala macam gitu, tapi kayak ambil hikmahnya itu. Karena kita kalau misalkan kan bisa dibilang orang husnuzan aja ya teman-teman gitu, karena Allah itu tuh sesuai dengan perasaan hambanya gitu kan. Kalau misalkan kita merasa kayak kita selalu minder, kita selalu kecil, pasti bakalan itu aja di dalam pikiran kita. Tapi kalau misalkan kita selalu kayak husnuzon gitu, oh mungkin emang ada hikmahnya nih Allah ngasih kayak gini. Jadi kalau misalkan kita berada di tahap itu kayak diterima aja sih, diproses aja. Oke, jadi itu ya teman-teman, kita itu tergantung prasangka kita kepada Sang Pencipta. Nah, dan juga mengenai prasangka pada Pencipta nih, banyak ya kita itu berprasangka, tapi pikiran dan hati kita itu kadang nggak sejalan Kak. Itu gimana sih Kak? Cara kakak itu kayak kadang nih, ya Allah, pikiran memang sih ambis, tapi ternyata hati itu gelisah gitu. Itu gimana sih Kak caranya atau tips tersendirinya? Aduh, kalau ditanya tips kayak gitu kayak bingung ya, soalnya aku juga kadang kayak gitu lagi kan? Merasakan itu kayak aduh gimana ya bisa menyeimbangkan pikiran sama hati. Kayak kadang bisa dibilang aku tuh juga kalau misalkan ngelihat pencapaian orang lain tuh ngerasa kayak kok aku ketinggalan banget ya dibanding mereka. Terus kadang ngelihat di sosial media lain tuh nggak apa-apa banget loh ketinggalan, kita bisa ini segala macam gitu. Terus kayak oh ya udah, kadang emang perlu kalau ketika pikiran sama hati itu lagi beda, emang kayaknya perlu buat break dari sosial media sih itu. Iya, rehat sebentar. Terus kayak cari lagi apa yang bisa bikin kamu bangkit, yang bisa bikin motivasi. Mungkin sekadar kayak nonton drama Korea atau tidur siang atau baca buku gitu kan. Itu yang bisa bikin minat kamu atau motivasi kamu tuh bangkit kembali. Itu sih kalau misalkan pikiran sama hati lagi berbeda. Tapi kita itu nggak bisa apa ya teman-teman, kita itu bukan manusia, itu bukan mesin, nggak bisa dipacu. Ternyata kita juga butuh rehat, butuh ngejalanin hobi-hobi kita yang mungkin waktunya itu tersita karena kesibukan lainnya. Iya, karena yang bisa mengontrol kan itu kita sendiri kan gitu. Betul. Jadi kayak mungkin kita tahu nih trigger kita kenapa bisa kayak gini, karena kebanyakan ngelihat sosial media gitu kan, kebanyakan doom scrolling, ngelihat prestasi teman-teman, pencapaian teman-teman. Oh, oke, mungkin kayaknya harus stop dia buka Instagram gitu. Oke, kayaknya harus stop dibuka TikTok dan lain-lain karena menghabiskan waktu gitu kan. Kita kadang nggak sadar nih, kita ngabisin waktu berjam-jam untuk ngelihat itu. Oke, nah mungkin bisa nih Kak untuk perempuan-perempuan di luar sana, untuk aku juga sih, kita mau tahu nih Kak, jadi apa sih sebenarnya yang hal-hal yang dibutuhin perempuan itu untuk meraih mimpinya di masa yang akan datang? Oke, mungkin hal-hal yang perlu yang dibutuhin sama perempuan untuk mencapai mimpinya di masa yang datang itu adalah rasa percaya diri teman-teman. Menurut aku percaya diri itu tuh penting banget untuk kita menjalani hidup, karena kayak gimana kita bisa mau menjalani hidup kita sendiri kalau sama diri kita sendiri aja tuh nggak percaya gitu. Mungkin sesimpel kayak misalkan kita kayak oke, jam 10 pas aku bakalan ngerjain tugas ini gitu, tapi ketika udah jam 10 pas kita nunda lagi, kayaknya jam 10 lewat 5 deh gitu. Terus udah jam 10 lewat 5 kita nunda lagi, jam 10 lewat 10 deh atau 10.15, kayak kita genap-genapin waktunya, akhirnya kayak kita tunda-tunda gitu kan. Dan itu menurut aku tuh itu adalah contoh kita nggak percaya sama diri kita sendiri gitu. Kayak sama diri sendiri aja tuh kita ingkar janji gitu. Tadinya bilang mau belajar di jam 10 gitu, tapi ketika udah jam 10 kita malah nunda lagi. Dan itu salah satu penyebab kenapa kita nggak percaya sama diri kita sendiri gitu kan. Jadi menurut aku kayak
tolong sayang-sayangin diri kita sendiri, terus juga kayak cari apa yang bikin kita happy, yang bikin kita nyaman untuk melakukan itu. Terus cari teman atau lingkungan yang benar-benar suportif, yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Karena kalau misalkan rasa percaya diri itu udah ada, mau teman-teman atau orang lain tuh ngehujat dan segala macam, kalau kita sendiri aja percaya sama diri kita, percaya sama kemampuan diri kita tuh, kayak omongan orang lain tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada artinya. Oke, jadi kita harus intinya kita percaya diri ya Kak, karena memang sih kita tuh hobi nundanya itu yang nunda banget, ngendapin jam tuh yang mandi pun ngendapin jam kan? Ya Allah. Itu memang sih Kak. Nah mungkin nih untuk terakhir Kak ya, aku mau minta dong kata-kata penyemangat atau mungkin apa yang mungkin bisa Kak sampaikan kepada teman-teman nih yang nonton podcast kita ini. Apa ya, mungkin karena tadi temanya berani mulai, berani gagal gitu ya. Mungkin kata-katanya itu tuh kita jangan pengen jadi hebat kalau belum jangan takut buat mulai untuk menjadi hebat. Ulang-ulang. Jangan takut. Aku lagi mikir gimana ya. Jangan pengen merasa hebat kalau misalkan kita tuh belum mulai, tapi berani mulai aja untuk pengen menjadi hebat. Oke, gitu ya Kak. Oke nih, terima kasih banyak kepada Kak Cindy atas ceritanya, pengalaman dan juga insight yang telah diberikan pada hari ini. Nah, dari perbincangan kita tadi nih Kak, aku bisa pelajari bersama, yaitu mengejar mimpi bukan tentang seberapa cepat kita berhasil, bukan juga tentang membandingkan pencapaian kita dengan orang lain, tapi bagaimana kita itu berani untuk memulai, dan bagaimana kita ketika kita mungkin terjatuh atau ada tantangan-tantangan kecil itu kita tetap berani terus maju gitu kan ya Kak. Tapi dalam balik hal itu juga kita tidak bisa memaksakan ya teman-teman. Kita memang butuh istirahat sejenak dari misalnya hal-hal tertentu. Kita bisa menjalani hobi kita terlebih dahulu agar semangat kita itu bisa kembali dengan yang betul-betul semangat gitu. Niat kita itu memang dikembalikan gitu. Nah, takut juga adalah hal yang wajar. Gagal juga merupakan bagian dari proses. Namun selama kita terus melangkah, itu adalah bagian dari proses menuju mimpi besar tersebut. Nah, untuk seluruh teman-teman, setelah kita mendengarkan episode ini, semoga bisa menjadi pengingat ya Kak untuk kami gitu. Pengingat kita perempuan itu juga harus berani memimpi. Kita perempuan tidak ada lagi perempuan yang harus di rumah, jadi kita memang harus bertumbuh gitu dengan tetap menjaga kodrat kita sebagai perempuan. Nah, oke, mungkin teman-teman segitu episode kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya Lila Abila dan juga saya Cindy. Kami pamit undur diri. Dinas Pergerakan Perempuan BMKM FEB Unan. Selaras bergerak, perempuan berkarya. Dadah.